Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kebetulan ini kami ada di eh, kebun teman-teman. Ya, calon kebun sih, calon kebun karena anggreknya masih sedikit. Ini kebetulan Dendrobium spectabil yang sudah pernah saya masukkan ke video short ya teman-teman. Juga sudah pernah saya tunjukkan saat saya buat video di kebun. Nah kebetulan ini sekarang sudah makin rimbun, mantap, sudah makin rimbun ya. Dan tunas barunya juga ini batangnya sudah mulai kelihatan teman-teman ya, sudah mulai kelihatan. Dan ini kelihatan banget akarnya, sudah kelihatan ya hijau-hijau ini. Nah, itu akarnya teman-teman. Mantap. Dan ini saya sedikit manjat tangga teman-teman ya. Nggak apa-apa buat teman-teman, edukasi ya. Sebelum lanjut seperti biasa, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share video dari kami. Dan ini spectabil yang kita tanam baru ada sekitar sebulanan ya, kurang lebih sebulanan. Tunasnya dua teman-teman, tunasnya double ya, tunasnya double. Dan ini juga sebagai pengingat buat teman-teman bahwasannya agroklimat itu penting teman-teman. Jadi ini Dendrobium spectabil saya tanam di pohon mangga teman-teman ya, pohon mangga. Dan tidak ada naungannya teman-teman, naungannya hanya daun mangga aja ini teman-teman ya. Jadi daun mangganya cuma untuk menyaring panasnya teman-teman. Tapi kalau hujan sudah pasti kena hujan. Jadi ini juga ada pohon pepaya ini teman-teman sebelah timur. Jadi untuk mengurangi cahaya yang masuk itu hanya menggunakan daun pepaya dan daun bawaan daun mangganya ini teman-teman. Ini tanpa naungan. Nah, ya, jadi kembali lagi ke agroklimat. Ini saya tanam 2 meter di atas tanah teman-teman. 2 meter di atas tanah sesuai dengan informasi dari sesama penghobi anggrek bahwasanya anggrek Dendrobium itu kalau ditanam 2 meter di atas tanah itu lebih mantap tumbuhnya teman-teman ya. Dan ini saya membuktikan, ini spectabil pertama ya. Waktu itu sudah pernah saya bahas di short maupun video. Spectabil pertama, ini spectabil kedua, dan di belakang sana ada spectabil ketiga itu teman-teman ya, kelihatan ya, satu batang. Nah ini juga satu batang teman-teman, dan ada batang gundulnya kurang lebih 3 ini. Alhamdulillah batang yang gundul itu bisa tumbuh tunas juga ya. Jadi ini tunas 2 ini, yang satu ini tumbuh di batang yang gundul, yang satu ini tumbuh di batang yang berdaun, teman-teman ya. Nah, setelah saya rasakan ini kalau ditanam di atas 2 meter teman-teman, satu anginnya lebih dapat teman-teman, anginnya lebih dapat. Pencahayaannya juga cukup karena memang ini nggak saya kasih naungan. Terus kebantu dengan nutrisi yang ada di kulit mangga teman-teman, karena ini mangganya masih hidup. Jadi akar-akar dendrobiumnya ini juga bisa menyerap sedikit nutrisi yang ada di pohon mangganya ya teman-teman ya, seperti itu. Nah teman-teman, jadi saya waktu nanam 2 rumpun kecil Dendrobium spectabil, saya juga membawa ini teman-teman. Ini satu generasi dengan yang bertunas di belakang saya ini ya. Nah, cuman teman-teman bisa lihat ini tunasnya. Ya. Tunasnya kecil, pendek, dan daunnya sudah membuka, teman-teman. Ini nggak mungkin lebih besar lagi ya, teman-teman, karena daunnya sudah buka. Berbeda dengan yang ada di belakang saya itu, teman-teman. Yang ada di belakang saya 2 tunasnya itu masih kuncup. Jadi dia kemungkinan masih bisa tambah tinggi, tambah besar, tambah jumbo, teman-teman ya, seperti itu. Seperti spectabil yang saya tanam pertama kali. Ini anakannya, teman-teman. Ya, ini anakan pertama waktu itu. Cuman ini kayaknya anakan pertamanya sudah stop teman-teman ya, karena saya lihat itu akarnya sudah mulai ini tumbuh ya. Nih. Nah, dan biasanya kalau tunas barunya itu sehat teman-teman, itu tingginya bisa mengalahi indukan teman-teman. Seperti ini anakan yang teman-teman lihat ya, ini daunnya lebar. Ini tunas ya teman-teman, tunas baru yang tumbuh di sini. Kebetulan bareng sama ini teman-teman, bareng sama yang ini. Dan tingginya sudah hampir mengalahkan ini teman-teman, indukan yang gundul. Wah ya, tuh batangnya aja kelihatan ya, lebih gemuk, lebih gendut. Tuh. Nah, mantap. Jadi agroklimat itu penting teman-teman.
Dan ini tanpa pupuk teman-teman, tanpa pupuk, hanya fungisida setelah hujan itu biasanya saya semprot fungisida. Dan penyiramannya pun saya lakukan 2 hari sekali teman-teman, 2 hari sekali. Karena memang ini jaraknya dari rumah lumayan teman-teman ya. Ya sekitar 15 menit atau 20 menitan dari rumah teman-teman. Dan ini lokasinya kebetulan lebih tinggi daripada di rumah teman-teman. Ini kurang lebih sekitar 500 sampai 600 mdpl. Sedangkan kalau di rumah itu hanya 5 atau bahkan mungkin tidak sampai 5 mdpl teman-teman. Nah, jadi ini di sini sudah lumayan, datarannya lumayan tinggi dibanding di rumah. Dan saya nanamnya juga agak tinggi teman-teman dari tanah. Sehingga ini ya, untuk intensitas cahaya dapat, suhunya dapat, terus anginnya juga dapat. Mantap teman-teman. Bisa teman-teman coba kalau teman-teman punya pohon mangga yang sudah dipotong tapi masih hidup ya. Kalaupun pohon mangganya nggak dipotong masih rimbun ya, itu bisa teman-teman nyoba tempel anggreknya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak ada naungan pun nggak masalah, karena nanti akan ketutupan seperti ini ya, tertutup dengan daun mangganya seperti ini. Nah itu bisa teman-teman lihat daun mangganya banyak teman-teman ya, banyak. Jadi ini juga untuk mengakali buat teman-teman yang punya lahan sempit, karena mungkin di halaman rumah sudah ada pohon mangga, pohon jambu, itu bisa teman-teman tempelin anggrek teman-teman ya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk menanam anggrek itu. Nggak usah khawatir pohon mangga teman-teman rusak, karena di rumah juga itu next akan saya sepilkan, akan saya review pohon mangga yang ada di rumah. Kalau tidak salah di depan rumah ada 2 pohon mangga, itu semuanya rimbun ya, rimbun ditempelin anggrek teman-teman. Ada yang ditempel sekundum, vanda, retusa, apilum, macam-macam anggrek saya tempel di pohon mangga, dan aman, masih bisa berbuah teman-teman, masih bisa berbuah, produktif, jadi aman ya. Tuh. Kalau pohon mangga ini sengaja kami potong karena itu bisa teman-teman lihat di belakang ada rumah ya teman-teman, ada rumah tetangga. Lalu di sisi yang lainnya sini juga ada rumah tetangga teman-teman. Nah, waktu itu anginnya kenceng-kenceng ya, lagi musim angin. Kalau nggak dipotong takutnya pohonnya rubuh, bisa menimpa rumah warga. Oleh sebab itu kami potong. Kalau nggak salah ini tingginya hanya sekitar 3 sampai 3,5 meter. Nah, berhubung kita niat di sini untuk next kedepannya akan dijadikan greenhouse, oleh sebab itu ini kita tester teman-teman. Kita uji coba apakah kalau di sini kita kasih anggrek itu bisa tumbuh sehat, dan ternyata ini terbukti. Spektabilnya tambah rimbun di sini dan pertumbuhannya bagus meskipun tanpa pupuk. Ingat teman-teman ya, agroklimatnya penting. Untuk teman-teman pemula silakan pelajari agroklimat dari masing-masing jenis anggrek, karena masing-masing anggrek memiliki agroklimatnya masing-masing ya teman-teman. Meskipun nanti tempatnya sempit masih kita bisa akalin ya, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk video kali ini. Semoga juga bermanfaat buat teman-teman semuanya, khususnya untuk pemula yang ingin belajar menanam anggrek ya. Jadi nggak usah khawatir lahannya sempit ya, nggak punya greenhouse. Di tempat kami ini juga belum ada naungannya, tapi tetap kita coba gimana caranya anggreknya bisa tumbuh seperti itu teman-teman ya. Oke, sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, anggreknya juga segera berbakti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.